Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu yang membahas tentang dunia internet. Pada kesempatan kali ini kita lebih khusus membahas tentang dunia website, yaitu tentang tema mengapa pengunjung website saya sepi. Ini berdasarkan pengalaman kami yang terjun di dunia website dan juga AdSense selama beberapa tahun. Maka bisa saja Anda menemukan alasan-alasan pengunjung sepi yang lain dengan apa yang kami sampaikan di channel atau website lainnya. Yang pertama adalah Anda menulis sesuatu atau menulis konten yang tidak banyak dicari orang. Nah, sekali lagi, Anda menulis sesuatu yang tidak banyak dicari orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena website itu rata-rata pengunjungnya berasal dari mesin pencari. Mesin pencari itu bisa seperti Google, bisa seperti Bing, bisa seperti Yandex dan lain sebagainya. Kita lihat ya, untuk sekelas Kompas ini, kompas.com itu sumber dari mesin pencarian aja itu sekitar hampir 70%, 68%. Jadi cukup besar sekali. Karena bagaimanapun kalau kita ingin mencari sesuatu di internet, kita pasti buka terlebih dahulu yang namanya Google ya. Google, kemudian kita mau nyari tentang apa nih temanya. Misalkan tentang mengapa pengunjung website sepi. Nah, ini kan ada yang mencari. Kalau misalkan Anda menulis sesuatu yang tidak banyak dicari, yaitu sepi juga pada akhirnya. Dulu kami pernah membuat website terkait dunia tulis menulis novel. Dunia tulis menulis itu tidak banyak yang mencari ya, bukannya nggak ada, tapi tidak banyak lah, tidak sebanyak tema-tema lain. Apalagi kami kerucutkan hanya tentang menulis novel, jadi pengunjungnya ya tidak banyak. Itu pengalaman kami. Yang kedua adalah usia blog Anda ya, itu baru seumur jagung. Baru seumur jagung itu bagaimana? Nih ukurannya seperti ini. Ini website kami baru dimulai sekitar akhir tahun 2020 ini ya, kita Desember lah, Januari mulai update dan lain sebagainya. Kalau Anda mengharapkan misalkan baru buat di bulan Desember kemudian langsung dapat visitor di bulan Desember, itu sangat impossible lah. Walaupun Anda nge-share di media sosial, di WA dan lain sebagainya, Anda tidak akan menciptakan yang namanya organic search atau organic visitor, yaitu orang yang datang karena keinginan dia untuk membaca artikel Anda. Nah, kami saja untuk mendapatkan visitor sampai sekarang ya, kita lihat days, sampai ini 1000 ya, satu harinya 1000, itu berada di bulan Agustus. Jadi 8 bulan lah baru mencapai visitor 1000 sehari. Berapa kali kami update? Kami rata-rata dimulai bulan ketiga itu setiap hari update. Ini jumlah postingnya kami sekitar 170. Jadi satu posting sekitar 7 visitor. Nah, kalau misalkan website Anda baru terus pengen visitornya banyak, ya jangan ya, itu memang natural, tidak bisa ya. Ukurannya seperti yang tadi saya sampaikan, 8 bulan itu 1000 visitor. Bisa jadi 8 bulan 500 visitor nggak masalah, tapi yang penting traffic Anda naik. Kalau misalkan traffic Anda masih 10, 20, 30 gitu satu hari organik visitornya, ya menurut saya ada yang salah di website Anda. Yang ketiga adalah ini umumnya untuk para pengelola website baru. Jadi dia itu pengennya website itu bagus secara desain,
yang mengakibatkan loading websitenya itu lambat ya. Kami contohkan, ini milik kami. Jadi kalau kita klik, nah tidak begitu lama, mungkin antara 5 sampai 6 detik lah, kalau bisa di bawah 5 detik lah. Biasanya kalau yang baru-baru itu desain dia ada slide-nya dan lain sebagainya. Ya boleh aja sih Anda mementingkan keindahan kalau punya biaya banyak untuk hosting yang bagus ya. Tapi kalau kami nih biayanya pas-pasan, jadi yang penting desainnya biasa tapi loadingnya cepat. Dan juga kalau kenapa kalau loadingnya cepat itu menjadikan visitor banyak, karena kalau loadingnya lama, belum sampai artikel Anda kebuka itu udah ditinggal, nggak dibaca. Makanya Anda akan kehilangan visitor yang cukup potensial. Dan satu lagi, sebagus-bagusnya website kita, 80% bahkan 90% itu akan dibaca di mobile atau di HP. Jadi ya sama aja tampilannya seperti itu aja. Yang selanjutnya, alasan mengapa website kita sepi, yaitu kita masuk di tema yang sangat berat. Tema sangat berat itu maksudnya apa? Pesaingnya itu cukup banyak. Pesaingnya cukup banyak, dan di situ yang ada adalah website-website besar. Kan kita ini bicara terkait dengan personal ya, mengelola blog, website pribadi lah. Kalau kita nantang kayak kompas.com, detik.com ya kalah jauh ya. Dia tenaganya berapa, satu hari update berapa kali. Contoh misalkan kisah Nabi Muhammad misalkan, ini banyak sekali yang masuk di dalamnya, dan tema websitenya ya cukup besar, jadi cukup lumayan berat. Nah maka kalian cari, kalau saya selalu menyampaikan, kalau pribadi cobalah cari niche yang lebih spesifik. Misalkan kalau Anda misalkan mau kisah tentang Nabi, ya kisah Nabi saja mungkin bisa masuk ke sini, atau lebih spesifik tentang Nabi Muhammad saja, misalkan membuat website tentang itu, mungkin bisa masuk di sini. Tapi kalau Anda sedikit gaduh-gaduh kemudian menantang mereka semuanya, ya visitor Anda kalah. Mungkin di halaman 2 aja tidak muncul, mungkin di halaman 5 atau 6 baru muncul, padahal visitor itu lebih banyak kemungkinan untuk dikunjungi pada halaman 1 dan 2. Yang selanjutnya, yaitu ini paling penting ya, artikel Anda tidak bagus. Nah, ukuran bagus itu bagaimana? Nah, ini ukuran bagus itu sebetulnya, ini kan kita mesin ya, melawan model pembacaan mesin pencari. Yang dimaksud bagus adalah ketika orang membaca itu durasinya lama. Contoh misalkan saya buka yang ini yang ini deh, yang ini saya buka yang ini. Nah, ketika Anda membaca ini dan waktunya lama, berarti mesin itu memahami bahwasanya ini tulisannya bagus. Tidak mungkin dia menilai tulisannya enak dibaca, tidak mungkin. Pasti cara membacanya adalah seperti itu, tulisannya bagus karena orang membacanya lama. Maka tulisan kita memang harus bagus, itu paling penting. Jadi kalau Anda belum bisa menulis dengan baik, menurut saya lebih baik berlatih terlebih dahulu menulis dengan bagus. Ya bagus dengan ukuran seperti tadi. Nah kalau Anda misalkan tulisannya tidak bagus, dibaca sebentar sekali, maka kalah dengan orang yang tulisannya bagus. Karena kenapa? Mesin pencari ini mengurutkan artikel-artikel di rekomendasi paling atas itu yang memang sangat bagus. Jadi sehingga orang, oh Google itu kalau misalkan ngasih rekomendasi artikel yang bagus-bagus loh, ya karena itu dia mesinnya sudah sangat canggih ya. Yang selanjutnya adalah mengapa pengunjung website Anda sepi, yaitu terkait dengan tema. Kalau tema Anda gaduh-gaduh boleh saja, tapi Anda harus kuat banyak update artikel. Nah, tapi kalau Anda lebih spesifik, maka lebih enak. Nah, kenapa kok
lebih spesifik itu lebih enak mengundang visitor, yang khususnya organic visitor ya, karena Anda sudah memiliki direktori atau kumpulan-kumpulan artikel yang terkait ini, sehingga istilah katanya orang seperti membaca buku di website Anda. Saya contohkan misalkan ya, ini kita buat artikel sini. Nah, ketika kemudian masuk di artikel ini, nantinya ada semacam seperti ini, contoh analisa terhadap kejatuhan saham, buka. Ini bisa kita klik, linknya masih di website kita. Jadi kalau ini selengkapnya tentang saham terbaik di perhotelan di link ini. Nah, link yang ada di website kita lagi. Jadi semuanya berada di website kita untuk indeksnya seperti itu. Jadi orang itu akan terus berada di website kita, sehingga di mesin pencari website kita ini menjadi dikenal sebagai yang otoritatif dalam terkait hal tema tersebut. Bahkan kami kalau misalkan nulis ya Bandarmologi Saham, di sini kami bisa muncul di halaman pertama, bisa mengalahkan seperti investor.id, kemudian Creative Trader dan lain sebagainya. Walaupun misalkan ketika Anda mencari di mesin pencari Anda bisa saja hasilnya berbeda, karena Google ini menggunakan rekaman jejak pencarian Anda ya, maksudnya apa yang lebih sesuai dengan karakteristik riwayat pencarian Anda itu yang direkomendasikan. Tapi paling tidak kalaupun tidak di halaman di nomor pertama, mungkin ini nomor kedua, ketiga dan lain sebagainya ya, karena fokus kami yang terakhir. Dan ini seringkali dilupakan oleh para pengelola website, terutama yang personal, yaitu terkait dengan dunia SEO. Ada orang yang sangat angkuh ya, maksudnya angkuh itu gini, dia merasa tulisannya sangat bagus, jadi kalau masuk dunia website pada akhirnya dia akan menang lah. Tapi harus dipahami bahwasanya website ini dunia yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah website itu menghadapi dengan logika mesin pencari, logika internet dan lain sebagainya. Maka kita harus belajar ilmu yang namanya search engine optimization, yaitu ilmu tentang bagaimana misalkan kok bisa sih kita mencari kata kunci ini, website kita kok nangkring di sini misalkan, kok bisa sih kita nyari di sini ada seperti ini ya, subtema ini kok muncul di sini, kok nggak muncul misalkan. Itu juga ada ada ilmunya sendiri. Nah, itu SEO. Kok bisa sih misalkan di sini ada pertanyaan-pertanyaan, kok website saya nggak muncul? Itu juga sama ada ilmunya, yaitu SEO. Maka belajarlah walaupun sedikit. Menurut saya kalau Anda pahami logikanya, dalam waktu tidak lama akan mengerti kok. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi 7 alasan kenapa website Anda sepi pengunjung itu sudah kami jelaskan. Jangan putus asa. Yang terpenting adalah Anda evaluasi terkait dengan apa yang sudah Anda lakukan. Kami sampaikan bagaimana kami mengelola website ini mingguan. Yang terpenting adalah grafik kita konstan naik ya, menunjukkan kenaikan. Kalaupun masih stagnan nggak masalah, tapi jangan turun drastis, itu berarti konten-konten Anda bermasalah. Yang sebagai penutup saya ingin menyampaikan, di dunia website ini memang content is the king, yaitu konten Anda adalah navigasi menuju visitor Anda yang luar biasa, ditambah ilmu tentang internet atau SEO dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tema yang lainnya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, kemudian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.